Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya, sahabat Darussalam yang saya muliakan, yang saya hormati, insyaallah saya akan membawakan tema ya yang berjudulkan tentang amalan bergantung pada niatnya, gitu ya. Jadi di hadis tentang niat ini terdapat di kitab Arba'in di nomor urut yang pertama ya. Di kitab Arba'in di nomor urut yang pertama itu menunjukkan bahwasannya niat ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Karena sampai benar-benar ditaruh di urutan pertama ya. Ya, saya bacakan hadisnya dulu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Ya, setiap amalan. Ya, seperti yang kita ketahui yang namanya amalan itu terdapat atas 3. Yang pertama amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Amalan lisan misalnya kita berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Amalan hati seperti kita ikhlas, tawadu, dan lain sebagainya. Adapun amalan anggota tubuh seperti halnya kita sholat, kita naik haji, dan lain sebagainya. Dan semua amalan, semua pekerjaan yang mengandung ibadah ataupun yang tidak mengandung ibadah itu pasti ada niatnya. Nggak mungkin ada amalan yang nggak punya niat, itu nggak mungkin. Pasti semua amalan itu punya niatnya. Dan setiap amalan itu bergantung, setiap amalan baik atau buruknya itu bergantung pada niatnya ya. Saya lanjutkan hadisnya. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niatnya karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, awim ro'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan, begitu ya. Jadi di dalam Al-Quran atau hadis, di Al-Quran ada yang dinamakan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran ya. Di Al-Quran itu ada yang memiliki asbabun nuzul, juga ada yang tidak memiliki asbabun nuzul. Adapun hadis yang barusan saya bacakan itu disebutnya asbabul wurud, sebabnya disebutkannya hadis tersebut ya. Ada yang memiliki asbabul wurud, ada juga yang tidak memiliki asbabul wurud. Dan hadis yang barusan saya bacakan itu ada asbabul wurudnya. Dianjurkan untuk kita semua ya untuk mempelajari, mengetahui, membaca asbabul wurudnya agar kita bisa memahami apa isi hadis tersebut, begitu ya. Nah, asbabul wurud hadis yang barusan saya bacakan. Jadi suatu ketika, ini tentang hijrah ya. Jadi suatu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu ya. Dan di tengah perjalanan ada 2 sahabat berbincang-bincang. Sahabat yang pertama mengatakan, saya di Mekah harta saya dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Nanti ketika saya di Madinah, saya akan berbisnis, saya akan membuat bisnis baru, dan saya akan berdagang dan lain sebagainya, begitu. Adapun sahabat yang kedua, dia berkata, istri saya di Mekah kafir, dia nggak mau beriman, ya. Dia kafir, dia nggak mau beriman dan dia nggak mau ikut sama saya hijrah, makanya saya hijrahnya sendirian, begitu ya, tidak membawa istrinya. Nanti lihat saja ketika saya di Madinah nanti, saya akan menikah, saya akan mencari istri, begitu ya. Terdengarlah 2 perbincangan tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab saat itulah turunnya hadis ini. Maka seperti yang kita ketahui, 2 orang tersebut tidak akan mendapat pahala hijrah, tapi mereka akan mendapatkan apa yang sesuai ia niatkan. Yang pertama, dia akan mendapatkan bisnis yang luar biasa, yang sukses gitu kan di Madinah. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan wanita yang ingin ia menikahi, begitu ya.
Adapun yang kita ketahui, seperti hal yang kita ketahui, yang namanya niat itu bisa berubah kapan saja. Itulah yang namanya godaan, dan setiap manusia wajar, seperti halnya kita semua, itu tergoda sama apapun itu gitu ya. Jadi niat itu bisa berubah kapan saja. Misalnya, contohnya kita pengen sholat, kita pengen menuju ke masjid gitu, niatnya kita baik, awalnya kita sholatnya benar-benar ikhlas karena Allah gitu kan, karena mengharapkan pahala. Ketika kita sampai di masjid, kita ketemu teman kita bercanda, kita berisik ya, terus kita mengganggu, terus nanti di hari-hari berikutnya kita ketika sholat menjadi lebih semangat karena niat kita sudah berubah, karena niat kita untuk bertemu teman, untuk bermain, maka pahala sholatnya itu menjadi hilang, bahkan bisa menjadi dosa begitu ya. Sebagai manusia, kita manusia normal itu wajar kalau kita bisa tergoda kapanpun dan dimanapun. Tetapi perlu kalian ketahui, kita memiliki kendali atas diri kita. Kita bisa mengendalikan apapun apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. Ketika niat kita melenceng, kita yakin kita bisa mengembalikan, kita bisa meluruskan kembali apa yang tadi barusan melenceng begitu ya. Jadi kesimpulannya, perbaikilah niat ya. Ketika niat kita sudah terlenceng, kalian harus yakin bahwasannya kalian memiliki kekuasaan atas diri kita sendiri begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.